mohon pencerahannya, saya pakai judul yang mana? Oke, apa itu salah satunya apa? Yang satunya konsep Islamisasi ilmu pengetahuan di Indonesia, tantangan dan peluang, sama studi komparatif dan kritik terhadap konsep Islamisasi ilmu pengetahuan oleh M. Naqib Alatas dan Ismail Raji Al-Faruqi. Oke, kayaknya yang kedua sudah banyak yang bahas. Oke, berarti yang pertama nggih, konsep nggih. Oke, yang pertama bisa tantangan, peluang, macam-macam itu ya. Bisa Ya, tantangan dan peluang gitu Ustaz, gimana? boleh. Apa sudah ada ya tantangan peluang ya? Kita cek dulu ya. Nggih, monggo. Atau kalau itu sudah ada, mungkin Ustadz ada judul lain gitu mungkin. Oh, baru tantangannya sih, peluangnya belum ada. Peluangnya. Sebenarnya saya tertarik itu sih Ustadz, beberapa di sekolah itu kan pakainya itu kurikulumnya itu lebih ke kurikulumnya sih. Kalau di Singosari itu ada SD yang menurut saya itu sudah menerapkan ini gitu loh. Tapi kalau nunggu penelitian di SD kok rasanya lama sekali dengan deadline. Iya, ya ini apa itu namanya, tidak perlu ke SD ya, cuman melihat apa itu namanya, ada nggak misalnya semacam di SD itu ada webnya gitu ya, jadi kita nggak studi lapangan, karena di sini karena saya buat ini jangan sampai studi lapangan, kalau studi lapangan jadi lama nanti ya, Iya. butuh Dengan waktu saya ya, itu karena aja apa itu studi literatur aja daripada studi. ya di sini sudah saya tulis ya, di sini studinya pustaka kalau bisa, karena kita nggak cukup waktu, kita memperhatikan waktu, terus tenaga dan lain sebagainya ya, pasti butuh kendaraan juga kalau observasi. Nah, ini kita buat pustaka. Jadi kalau seandainya ada sekolah yang di situ dia menjelaskan tentang apa itu namanya, bagaimana kurikulumnya, implementasi kurikulumnya, bagaimana pengajarannya, sistem pendidikannya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai misalnya judulnya menjadi ini ya, apa bahasanya itu, relevansi Islamisasi ilmu pengetahuan Prof. Alatas di sekolah dasar di Indonesia misalnya, atau sekolah dasar di Indonesia. Cuman nanti di abstraknya atau di pendahuluannya dijelaskan di Indonesia ini ada sekolahnya, yang kita bahas adalah sekolah SD di mana, misalnya di Singosari atau di mana. Jadi judulnya tetap umum, nggak apa-apa, meskipun ide itu ada di Malaysia yang dicetuskan oleh Prof. Alatas, tapi misalnya ternyata di Indonesia sudah ada secara tidak langsung, memang tidak apa itu namanya mempelajari di teori itu, cuman pada de jurnya ya, secara de facto-nya, secara faktual memang sudah terimplementasikan gitu. Meskipun ya tidak sekomprehensif teori dari atau konsep dari Prof. Alatas misalnya gitu. Nah, itu oke, karena masuk kepada pustaka, tapi pustakanya kan online ya, tapi tidak sampai ke observasi lapangan, itu nggak apa-apa Bu misalnya. Jadi relevansinya misalnya kita yang dibahas relevansi, atau misalnya apa ya, sintesa juga bisa ya, mensintesis. Misalnya ada satu sekolah yang ternyata di sekolah ini integrasinya beragam ya, ada integrasi yang beberapa aspeknya mengambil sintesa dari konsepnya Prof. Alatas, ngambil konsepnya dari Al-Faruqi, yang mungkin karena setelah diskusi kemarin kita baru ngeh ya, pondok ini atau pesantren ini ngambil sintesisnya dari sini. Ada juga dari integrasi dan lain sebagainya, sehingga mensintesakan ya, misalnya di sekolah ini sebuah sintesis atau apa bahasanya ya, implementasi Islamisasi dan integrasi sekaligus ya, sebuah sintesa konsep di sekolah ini. Nah, itu juga bisa saja. Jadi direlevansikan, tapi jangan sampai lapangan, cuman studi pustaka saja, atau ngelihat fenomena berita-berita yang ada di sekitar kita tentang pendidikan atau tentang fenomena hukum atau apa ya, bisa dikaitkan situ. Nah, latar belakangnya bisa berupa berita tadi, data statistik ya, baik itu online atau offline ya, online atau
tadi Ibu Wahyu ingin ada lihat SD yang menggunakan itu, kalau ada beritanya bisa dipakai, tapi jangan sampai lama lama nanti jadinya. Saya ngambil judul aman aja deh, Ustaz, yang konsep tadi aja. Ya boleh itu juga. Tantangan dan peluang itu. Lalu apa ini, rumusan masalah kalau bisa ditulis, jangan ini ya, jangan kalimat pertanyaan ya. Jadi dalam narasi dalam sebuah paragraf ya, yang mana di situ tidak satu kalimat pertanyaan. Misalnya dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk menginvestigasi atau mengidentifikasi tantangan dalam islamisasi ilmu, mendeskripsikan tentang itu oke. Lalu tinjauan pustaka, ini artikelnya mungkin kemarin Bu Wahyu sudah mencontohkan ya, memberi ternyata ada banyak sekali artikel yang membahas, cuman ambil 3-5 maksimal 5 saja artikel yang paling mirip, kedekatannya terlalu mirip, tapi kita mengambil ternyata aspek ini yang belum dibahas. Misalnya kalau saya lihat tadi tentang Bu Wahyu ada peluang dan tantangan, ternyata tantangannya sudah ada yang bahas nih, meskipun di situ bukan Prof. Alatas ya, secara umum islamisasi ilmu pengetahuan di era revolusi industri, makna dan tantangan. Nah, jadi peluangnya belum dibahas, sehingga itu membuka gap analisis bahasanya. Kalau dalam penelitian, ada gap analisis. Apa gapnya? Ternyata peluangnya hanya membahas tantangan saja, peluangnya belum, sehingga peluang-peluang ini perlu dibuka ya, sebagai kelanjutan dari penelitian yang sudah ada. Ditulis oleh siapa ini? Pak Budi Handrianto ini dari dari UIK Bogor nih ya. Nah, ini sering saya ikut kajiannya. Oke, terus di sana ada buku misalnya. Kalau ada buku boleh dijadikan sebagai tinjauan pustaka. Lalu metode ini sudah saya kasih kisi-kisinya, kualitatif sama pustaka, pendekatannya, jenis penelitiannya pustaka, nanti tinggal dideskripsikan ya, dideskripsikan saja. Ini nggak usah diubah, nggak usah jadi kuanti juga, nggak usah jadi di lapangan, studi kasus, tidak perlu, cukup ini saja, ini tidak perlu diubah. Lalu pengumpulan data juga sama, dokumentasi, atau kalau misalnya ada orang yang diwawancarai, it's okay, tapi sepertinya tidak perlu, dokumentasi aja, mengambil dokumen-dokumen ya, mencari dokumen-dokumen, riset-riset dan lain sebagainya. Lalu analisis data, nanti Bapak Ibu terserah, bisa analisis deskriptif saja juga bisa, atau analisis komparatif. Tadi Bu Wahyu ingin komparasi, tapi sepertinya sudah banyak yang bahas itu, mengkomparasikan dua itu. Jadi nanti diserahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Pembahasannya, hasilnya sama analisis ya, perbandingan kalau memang perbandingan, atau deskripsi dari temuan dan teori dan deskripsi. Dasolan dasainya gitu, Ustaz. Apa? Dasolan dasainya. Ya, bisa. Lalu terakhir penutup, ini nggak banyak ya, karena saya kasih batasan katanya Bapak Ibu, jadi jangan sampai nggak usah banyak-banyak. Pendahuluan antara 500 sampai 700, jangan lebih, jangan kurang, minimal 500 kan sedikit banget ya, paling satu halaman maksimal satu halaman setengah itu sudah 500. Terus tinjauan pustaka juga sama, satu halaman saja. Metodenya ini nggak sampai setengah halaman, ini paling sepertiga halaman kalau 250 ya. Kalau pembahasan, nah ini 2 halaman sepertinya kalau 1000. Penutup juga singkat, sepertiga halaman sampai setengah halaman saja kesimpulannya, sehingga yang dibahas di sana adalah poin-poin yang mungkin Bapak Ibu anggap paling penting. Nah, kesimpulan adalah ringkasan jawaban. Jadi yang tadi ditulis di sini, perumusan masalah kan ini kita mempertanyakan ini kan, apa sih yang akan dicari, apa sih yang akan diinvestigasi. Nah, jawabannya di sini, jawaban dari rumusan masalah. Ya, ini adalah jawaban dari rumusan masalah. Ya, sehingga menjawab apa yang dipermasalahkan di pendahuluan yang nomor 2. Terus implikasi ya.
implikasi di sini membahas apa itu hubungan dengan penelitian dan teori yang relevan. Kira-kira Islamisasi ilmu pengetahuan ini memiliki hubungan dengan apa itu namanya HKI atau dengan PPA seperti apa? Apakah relate dengan pendidikan era sekarang? Apakah teori-teori yang berkembang masih menerima konsep Islamisasi ilmu pengetahuan? Nah, itu bisa ditulis di sini. Nah, apakah Islamisasi itu harus selalu pendidikan, Ustaz? Tidak juga. Islamisasi kan nggak meskipun beliau Prof. Alatas kan menganggap bahwa akar dari permasalahan ilmu, kan kita membahas ilmu ya, kerancuan berpikir, ilmu dan lain sebagainya itu adalah hilangnya adab ya, dan itu bisa solusinya adalah dengan pendidikan. Nah, beliau kan sering mengatakan solusinya ya, salah satu solusi untuk apa itu namanya the loss of adab itu ya dengan mengatur ulang pendidikan. Nah, cuman kalau implikasinya di sini tidak harus dengan pendidikan. Makanya tadi disesuaikan dengan prodi masing-masing. Kalau misalnya ada yang di hukum keluarga Islam, maka implikasinya di HKI seperti apa ya? Karena tadi Islamisasi kan goalnya kan bukan hanya sekedar membentuk pendidikan kan, tapi menciptakan manusia-manusia, cara berpikir manusia-manusia yang baik, good personality, good man, sehingga manusia yang baik ini bisa memposisikan dirinya sebagai khalifah, sebagai hamba, sebagai abad, sebagai macam-macam. Nah, konsep itu sering dibahas oleh Prof. Alatas. Nah, sarannya, ini adalah membuka gap analisis baru. Misalnya, Bu Wahyu sudah membahas tentang Islamisasi ilmu pengetahuan, peluang dan tantangan. Kira-kira dari sana, dari penelitian Bu Wahyu ini, apa yang akan dibuka kembali? Apa yang belum dibahas? Ternyata yang belum dibahas adalah jika seandainya peluang dan tantangan itu relevan dengan dunia pendidikan, maka perlu kiranya peneliti selanjutnya meneliti hal ini, misalnya gitu. Misalnya tinjauan implementasi di sekolah-sekolah Islam di Indonesia. Nah, sehingga kalau nanti ada yang baca karya Bu Wahyu akan dapat inspirasi. Dari situ bisa juga ini saya ngelanjutin artikel ini nih. Nah, misalnya gitu ya. Itu adalah sebuah saran untuk ide penelitian selanjutnya. Ustaz, Ustaz. Ya. Perbedaan antara abstrak sama kesimpulan Ustaz. Tadi ngendikane Ustaz bahwa abstrak. Terima kasih Bu Dewi. Untuk abstrak ini mencakup seluruhnya. Ada pendahuluan. Di sini ada latar belakang, ada rumusan masalahnya, ada metode penelitiannya, ada temuannya. Bahkan di abstrak itu ada temuan atau kesimpulan ya. Jadi kesimpulan itu ada di abstrak. Lalu ada saran-sarannya juga dimasukkan. Sedangkan kesimpulan atau di penutup ini cuma membahas jawaban dari rumusan masalah. Jawaban dari ini tok saja. Sedangkan yang di abstrak ini memuat semuanya, cuman nggak ditulis semua ya. Misalnya latar belakang satu kalimat atau dua kalimat saja. Rumusan masalah dibuat singkat, satu kalimat atau dua kalimat. Penelitian ini menggunakan dokumentasi atau studi pustaka ya, pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Udah gitu aja ya. Metode penelitiannya juga sama, yang disebutkan singkat, rumusan masalahnya disebutkan singkat, satu kalimat tapi tidak perlu pertanyaan ya. Penelitian ini akan meneliti tentang ini, nah itu saja, temuannya apa, kesimpulannya apa. Jadi sangat singkat ya, tidak sampai 2 paragraf. Ini dibuat 1 paragraf dan mungkin maksimal 200 sampai 250 kata saja. Sedangkan kalau kesimpulan ini menjawab ini saja, nomor 2, menjawab dari rumusan masalah. Jadi tidak mengelaborasi semua, pembahasan tidak perlu dibahas semuanya. Kalau pembahasan kan membreakdown dari jawabannya apa, entah misalnya Bapak Ibu menggunakan deduktif, berarti kan kita sudah pelajari di filsafat ilmu kemarin bagaimana menjawab itu secara deduktif atau induktif atau kritis
atau seperti apa. Nah, di situ akan saya lihat nanti tulisannya. Apakah sudah mengimplementasikan poin-poin yang kita bahas di filsafat ilmu atau belum. Nah, nanti saya lihat di pembahasan sini. Ibu ini memberikan contoh banyak, contoh lalu mengambil kesimpulan, berarti ini menggunakan induktif. Nah, ini sudah bisa mengimplementasikan. Kalau UTS kemarin pertanyaannya adalah naratif, Bapak Ibu saya suruh menjawab pertanyaan-pertanyaan teoritis. Nah, sedangkan di UAS ini adalah implementasinya. Kira-kira kalau disuruh nulis, bisa nggak membuat deskripsi yang sifatnya induktif atau kritis atau apapun itu. Nah, kira-kira begitu Bu Dewi ya. Sehingga kesimpulan tidak perlu membahas semuanya, hanya ini saja jawabannya apa. Sedangkan abstrak ya ini baru gambaran dari keseluruhan. Makanya tadi abstrak di sini ditulis setelah seluruh penulisan selesai, baru nulis abstrak. Meskipun ada di depan, tapi ngerjainnya terakhir ya. Karena ini adalah gambaran penelitian. Makanya kalau seandainya kita membaca artikel itu, bahas saja abstraknya. Bahasa abstraknya itu adalah gambaran seluruhnya. Gambarannya ini. Kalau masih tertarik ingin bagaimana penjelasannya, baru dibaca. Kan kira-kira seperti itu. Terima kasih Ustaz. Daftar pustakanya, nah ini menggunakan American Psychological Association. Ini contohnya, misalnya kita ngelihat di sini ya. Kalau memang nggak bisa, nanti bisa pakai footnote aja, terserah bebas ya. Tapi kalau bisa, alhamdulillah. Misalnya pakai Mendeley, lalu insert citation, di sini ada ya, citasi, baru nanti dicari di sini stylenya. Kalau memang kesulitan, ya yang penting ada footnote, nggak apa-apa. Di note daftar pustakanya di sini, terus dikumpulkan. Ini linknya kayaknya sudah siap ini ya, sudah saya siapkan kemarin. Linknya sudah bisa dibuka. Pengumpulan UAS filsafat ilmu Katam sudah ada. Paling lambat 11 Januari. Ini terlalu cepat apa kurang ya? Kurang. Satu minggu ya. Soalnya banyak tugas dari yang lain, Ustaz. Oke, kalau ditambah hari apa kira-kira? 3 hari ya? Ya. 11, 12, 13, 14 deh. Oke, 14. Tambah 1 Ustaz, setengah. 14 itu hari Selasa ya? Selasa 14 Januari. Oke. Ustaz, Dalam ya. izin bertanya, kalau seandainya kan saya kemarin dapat materi presentasi tentang epistemologi barat. Oke. Cuma kalau seandainya untuk tugas yang ini saya ambil salah satu karakteristiknya aja, boleh Ustaz? Boleh. Salah satu aja, nggak usah dibahas semua. Kalau semua, Iya. ambil salah satu epistemologi barat, karakteristiknya apa, lalu cari isu yang sekarang ada di sekitar kita. Nah, itu saja. Iya Ustaz, terima kasih. Saya malu tadi jadi. Oke. Keaslian hasil tulisan dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan AI. Jadi boleh menggunakan AI ya, tapi penggunaannya bukan misalnya pakai ChatGPT terus di copy paste, bukan gitu ya. Tapi misalnya nyari ide, kira-kira isu sekarang apa saja yang terjadi, nah itu bisa menggunakan. Itu masalahnya gini Ustadz, yang disampaikan oleh Bu Dewi. Jadi Bu Dewi kemarin tuh sempat curhat ke Bu Luciana terkait AI ini gitu kan. Di tugas bahasa Indonesia Bu Dewi mengarang 100% hasil karya sendiri, tidak berdasarkan AI. Tapi pas dicek jadi AI. Iya, 100% Ustaz. Tapi ketika diubah menjadi bahasa Inggris Ustaz, jadi 0, itu pripun Ustaz? Ya, itulah kekurangan ini ya, kekurangan alat atau tools gitu kan. Sehingga kita nggak bisa tahu. Kemarin juga saya lucu-lucuan juga sama anak-anak semester 1. Semester 1 itu. Pak, coba Bapak nulis sekarang satu paragraf. Jadi kelas itu saya nulis satu paragraf. Copy di AI. Ternyata 100% juga. Iya Pak, jadi gimana ya? Di kelas itu diketawain itu kan Pak, jadi nggak bisa pakai alat itu Pak. Ya, makanya ya sudah, saya pakainya nanti
dua ya, saya pakai Turnitin sama AI-nya ya kadang kita nggak bisa percaya juga ya, tapi Iya. ada Kalau sih. Turnitin masih bisa sih Ustadz. Kalau Turnitin kan memang similaritas gitu kan. similarity, sedangkan untuk AI ini saya biasanya ngukurnya cara baca, cara tulisan, kelihatan sih Iya. tulisan manusia sama tulisan ini ya, tulisan robot ya. Jadi lebih kepada personal feeling jadinya. Kalau kemarin untuk anak-anak semester 1 sama semester 5 yang saya ampu di PAI itu, saya pakai personal feeling. Kira-kira Kemarin saya misalnya nggak ada salah sama sekali. Nah ini terus kalimatnya itu lebih sedikit kepada apa itu misalnya narasi yang memang agak sedikit kaku ya, kurang sentuhan subjektivitas, itu biasanya cenderung kepada AI. Sedangkan kalau ada yang dia mungkin typo satu kata, lalu apa itu namanya ada kecenderungan personal, nah itu bisa wah ini manusia ini sepertinya. Jadi ya mau nggak mau pakai insting juga jadinya kan. Lalu penyesuaian terhadap instruksi, ya ini instruksi ini juga menunjang penilaian. Maka kalau misalnya tadi nggak bisa pakai Mendeley, boleh semampu Bapak Ibu, tapi pastinya ada berbeda dengan yang memang bisa sesuai dengan instruksinya. Terima kasih dan selamat mengerjakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Ustadz, saya ini Ustadz. Oke. Pak Faisal Ustadz. Ya, gimana? Faisal kan belum dapat itu apa namanya kemarin belum dapat materi yang terakhir. Iya, jadi nggak dapat itu. Nggak dapat apa? Nggak dapat materinya yang mau itu kan. Pak Faisal bergabung sama kelompok terakhir saja, bertiga berarti. Kelompok terakhir apa gini? Siapa kemarin ya? Saya cek di data saya. Pembagian. Amarilis. Itu Pak Faisal Nur Rahman dengan Pak Agung sama Bu Amar. Oh, oke. Pak Faisal itu HKI ya? Oke, Ustaz. Ini tugas individu kan, Ustaz? Ini tugas individu ya. Tapi topiknya sama nggak apa-apa. Oh iya. Judulnya beda. Ya, judulnya yang ada yang meskipun nanti temanya kan sama itu materinya, misalnya epistemologi barat, tapi Bu Puput sama Bu Anis kan pastinya berbeda kan ngerjainnya. Kira-kira isunya yang diangkat apa kan pasti berbeda juga. Oke. Ustadz, izin tanya Ustadz. Berarti ini kita semuanya ada 20 orang ya? Ya, Ustadz. Bulita mau nggak? Silakan. Saya tuh masih bingung dikontekstualisasikan tuh maksudnya dihubungkan dengan fenomena zaman sekarang gitu Ustadz. Ya, betul. Betul sekali. Karena saya masih ngambang gitu. Apa itu? Temannya apa? Tentang integrasi dan koneksi itu Ustadz. Mohon beri gambaran gitu supaya ada ide-ide. Bu siapa ini? Bu Lita ya? Iya. Ya. Nah ini ide-ide ini Bu Lita bisa nanya kepada AI ya. Makanya saya katakan Bapak Ibu boleh menggunakan AI. Ya, misalnya nanya ide, kira-kira isu integrasi ini apa di era sekarang? Apa kira-kira ya? Yang berkaitan dengan, kita coba contohkan ya dengan ChatGPT ya. Jadi kita dengan kasus korupsi ini bisa. Nah bisa juga ini kita buka ChatGPT mana kita. Jadi saya kemarin ikut kursus penggunaan AI. Nah ternyata kita memang apa itu namanya tidak bisa dilepaskan dengan AI ternyata ya. Luar biasa ini kebutuhannya, sehingga apa itu namanya kita butuh hal-hal bantuan-bantuan yang di luar apa itu kemampuan kita. Misalnya saya kemarin mendapatkan apa itu, biasanya kan saya kalau di prodi menjadi pembimbing penelitian-penelitian yang sifatnya kualitatif ya, lalu disuruh uji penelitian yang R&D, research and development. Wah saya bingung tuh, nah saya tanya nih AI, misalnya tanya aja deh di AI, coba saya tanya ya, integrasi, interkoneksi, ini kita share ya. Mana ini kita share, mana zoom ya.
Nah, yang jadi sekarang ramai adalah apa itu namanya, tentang menjadi prompt engineering ya. Jadi ternyata prompt ini tuh penting juga ya. Iya Ustadz, kalau misalnya apa itu nggak pakai prompt, jadinya ya bahasanya kaku semua itu. Misalnya saya adalah peneliti di bidang apa itu namanya, studi integrasi ilmu pengetahuan. Nah, ini kan ngarang aja kan. Saya akan meneliti tentang integrasi, interkoneksi pemikiran dari Profesor Dr. Amin Abdullah. Dalam hal ini saya akan mengaitkan dengan konteks isu dan isu terkini dan kontekstual. Berikan saya gambaran isu. Ibu Lita di prodi apa Bu Lita? KKI Ustaz. Berikan saya gambaran isu tentang apa tadi, integrasi, interkoneksi ilmu pengetahuan berkaitan dengan hukum Islam atau syariat. Membuat promnya ini, kemarin saya ikut kursus membuat prompt ChatGPT, ternyata penting juga ya. Nah kan gini contoh kan banyak tuh loh. Jadi ada itu, oh iya ya, fikih lingkungan kan di Muhammadiyah banyak pembahasan tentang fikih lingkungan ya. Jadi integrasi antara hukum Islam dan fikih lingkungan, merespon isu-isu perubahan iklim, pencemaran dan keberlanjutan. Nah ini bisa juga. Contoh fatwa teknologi digital, dibaca fatwanya, integrasinya apa? Bioetika Islam, ekonomi dan keuangan syariah, hukum dan hak asasi manusia. Ini kan sering jadi diskusi di kampus juga ini. HAM dibenturkan dengan syariat. Orang kalau mau dikisos kan menghilangkan hak asasi manusianya itu. Gimana itu syariat kok menghilangkan hak seseorang untuk hidup? Nah itu kan dibenturkan kan. Jadi bagaimana koneksi antara hukum syariat dan prinsip-prinsip HAM ini ya? Sebagai dalam isu kontemporer, sebagai isu dalam misalnya beberapa aspek seperti kesetaraan gender, kebebasan beragama, atau perlindungan anak. Nah, ini diambil salah satu aja. Nah, kira-kira seperti itu ya Bu Lita ya. Ini salah satu contoh prompt yang mungkin kita bisa lakukan. Jadi kita harus mengenalkan dulu kita sebagai apa sih. Dan saya akan mengapain. Baru berikan saya. Nah, jadi jangan langsung tanya, buatkan saya, jangan langsung kayak gitu. ChatGPT harus tahu kita sebagai apa. Saya adalah peneliti di bidang apa, ini. Dalam hal ini saya akan mengapain, baru kita memerintah. Dari situ kita kembangkan. Ya, di situ kita kembangkan. Ya dari situ. Ini kan baru ide kan, ini kan baru ide. Oh, otoritas hukum Islam ini atau saat ini merespon perkembangan teknologi digital seperti NFT, ya kan ada Ghazali apa kemarin tuh, Ghazali vibes ya, tentang yang foto dirinya dia jualan di NFT, uangnya miliaran, kripto dan lain sebagainya. Itu kira-kira bagaimana nih fatwa dan teknologi digital ini jika dikaitkan? Ini kan integrasi, interkoneksi ilmu ya, itu bisa. Jadi yang penting promnya ini harus kita pelajari juga ya. Kalau yang kemarin saya pelajari 3 ini, kita memperkenalkan diri kita. Yang kedua, kita mau ngapain, baru kita perintah kita kepada ChatGPT, kita membutuhin apa. Nah ini jadi tiga hal ya, sehingga ChatGPT menangkap, oh orang ini peneliti nih, yang dicari adalah aspek penelitian, bukan sekedar. Berbeda kalau seandainya kita langsung nyuruh berikan saya ini kan. Kira-kira itu ya Bu Lita ya. Itu contoh kita menggunakan ChatGPT. Jadi dari ChatGPT ini kita bisa kembangkan misalnya apa, salah satunya kita pilih, tapi untuk isinya kita bisa nyari ide juga, tapi jangan copy paste dari ChatGPT. Kita tetap bekerja. Jadi pikiran kita bekerja, idenya mungkin dibantu ChatGPT. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama-sama.
Ustadz itu kalau daftar pustakanya 3 sampai 5 itu ya Bukan daftar pustaka ya, itu penelitian terdahulu. ya itu adalah penelitian terdahulu, studi pustaka, bukan Studi daftar pustaka. pustaka. Daftar pustaka minimal 20 harusnya ya. Iya Ustadz. Jadi kalau di Kebanyakan jurnal yang saya Ustadz. kelola, jadi saya mengelola jurnal Kecamatan. juga di Ya. apa itu di FAI ya, ada jurnal yang saya kelola. Nah, itu minimal saya kasih 30 kan, jurnalnya Sinta 2. Kalau belum 30 masih revisi Pak saya bilang. Jadi biar baca juga kan autornya. Jurnal apa itu Ustadz? Jangan banyak-banyak Ustadz. Oh, ya. Ustadz kalau bukunya cuma satu gitu boleh Ustadz? Buku nggak apa-apa, tapi artikelnya yang banyak. Oke. Terima kasih Ustadz. Nah, dari sini nanti akan saya cek bagaimana Bapak Ibu mempraktekkan ya tentang filsafat ilmu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini jurnal yang saya kelola. Jadi apa itu namanya? Di sini ada template ya, kita buat template-nya ya. Di template Saya Inggris Ustadz. 25 ya referensi. Ya, di bahasa Inggris. Referensinya minimal 25 dan 25 terdiri dari jurnalnya Sinta 2 atau international respectable worldwide publication dan lain sebagainya. Ini yang kita kelola. Tapi kita nggak sampai ke sini ya, ini terlalu kompleks karena terlalu panjang. Kita mungkin yang saya pangkas ya itu semuanya yang kita buat template ini mungkin tidak serumit jurnal ini, setengahnya lah kayaknya ya. Kalau anak-anak reguler saya buat yang semester 7, semester 5 saya suruh sampai kepada publikasi. Tapi kalau Bapak Ibu karena takhusus ini adalah spesial, maka tidak terlalu complicated ya. Jadi instruksinya sudah jelas, cuma 1, 2, 3 sampai 5 penutup saja. Jadi tidak, dan katanya juga tidak terlalu banyak ya. Kalau jurnal itu biasanya minimal 5.000 kata. Kalau ini ya 1.000, 2.500 ya. Jadi nggak sampai. Mungkin ini kalau dijumlah sampai 2.000 saja ya. Berarti kan nggak sampai setengahnya itu, kurang lebih. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Jika sudah, Kalau misalnya ini kualitatif atau kuantitatif? kuali. Di situ ada tadi ya, di apa itu namanya, template sudah ada. Kalau kuanti Bapak Ibu butuh responden, butuh orang yang bisa kita kasihkan apa itu Google Form, kita kasihkan pertanyaan, jumlah orangnya sekian ya kan, yang kita ini sudah saya kasih apa itu namanya di metode ya. Ini ada pendekatannya kualitatif dan jenisnya juga pustaka saja. Ya, tidak perlu studi lapangan. Kalau judulnya gini, kuali nggak Ustaz? Rekonstruksi epistemologi Islam al-atas di era digital, menjembatani kesenjangan antara wahyu dan kecerdasan artifisial, AI itu Ustaz. Itu kuali itu. Kuali ya? Itu kualitas ya. Karena kita nggak melibatkan responden, nggak melibatkan data kuantiti. Ya. Baik Ustaz. Oke. Jika sudah tidak ada, kita cukupkan untuk presensi. Saya absen aja deh kalau memang belum ada yang. Ustaz, saya mau tanya. Oke, silakan. Maaf mau Oke. Kemarin saya kan berdua tuh tugasnya, oke. Gagal falasi sama metode berpikir ilmiah. Itu judulnya tetap dua itu kalau individu tugasnya. Ambil salah satu. Atau bahkan lebih spesifik salah satu dari logical fallacy saja. Misalnya apa logical fallacy-nya tahun lalu ditarik di era sekarang, itu aja sudah. Jadi pin sama. jadi nggak mungkin sama kan, karena mungkin bahas bareng, diskusinya bareng, tapi saat mengerjakan sesuatu kan orang, menurut saya ini lebih penting daripada itu, menurut saya enggak, ini penting. Jadi yang dianggap penting dan yang dianggap bermasalah atau
problem itu kan setiap orang punya pandangan yang berbeda. Oke, matur nuwun Ustaz. Oke, saya coba baca absen. Bu Wahyu hadir, Pak Zardan hadir. Izin Ustadz sakit. Izin sakit. Nadila Puspita Hadir Ustaz. Pak Nur Ali tadi nyimak ya. Oke, hadir. Bu Lita hadir, Bu Dewi hadir, Bu Amar hadir, Pak Agung hadir tadi seperti Hadir Ustaz. lalu ini tadi kelas satunya Puput hadir, Hadir Ustaz. Bu Erlis hadir, Pak Saya Fahri, Mari Mutaki, Pak Ilyas, Bu Lulu, hadir Ustaz. Pak Ilyas hadir ya. Oh, nggak ada ini. Pak Noval, Pak Lutfi hadir. Hadir Ustaz. Pak Noval ada. Jadi ini kan Bu Sutiani, mahalnya Hadir Ustaz. sebagai syarat. Maya Sari, Hadir. Nah, Hadir, kenapa Ustaz. kok disebut Nani, sebagai syarat? Ya ini seakan-akan menjadi syarat. Mahalnya itu kedudukannya ada mahalnya saja. Nah, kalau orang awam kayaknya tidak terlalu penting menggunakan mahalnya. Imam Al-Jubri yang Kalau misalnya ini kalau misalnya Ustadz, saya biasanya kalau Ya, juga itu 12 Ustadz lebih dari 1.500 nggak apa-apa oke, Ustadz. itu batas minimal ya, itu minimal. Saya takut 12 sih. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini pertemuan terakhir kita. Nanti misalnya kita monitor lewat WA ya, untuk pertanyaan segala macam bisa lewat WA. Untuk misalnya jika ada kesulitan apapun itu kita diskusikan di WA. Ya, saya kemarin senang banget itu ada diskusi apa itu di WA itu ya. Diskusi tentang Logika falasi. sirkulasi sama hewan di area manusia. Luar biasa. Oke, kita tutup dengan hamdalah Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri, kita screenshot Khairan Ustaz. Ilmunya Ustaz. kameranya, diaktifkan semuanya. Meskipun nyimak boleh diaktifkan, nggak apa-apa. Ampun, ini cuma berapa nih? 15 ya, berarti kurang 5 yang tidak ada. Oke, Bu Nadila terbuka tapi nggak ada orangnya ya. Bu Sutiani, Bu Amar, 1, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, sehat selalu, luar biasa. Amin. Terima kasih Ustaz. Coba belajar. Sawah Ustaz. Saya pribadi mohon kalau ada salah ucap, salah sikap, salah kata, baik yang kami sengaja maupun tidak, semoga Amin Ustaz. dari proses belajar ini memberikan hasil yang baik, keberkahan dan kemudahan dalam hidup. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.